Dalam video kali ini kita masuk ke materi kondisi ya. Oke, kita jadi hapus dulu materi yang sebelumnya biar rapi gitu. Oke, kita masuk ke yang kosong di sini. Simpan dulu. Kita simpan dulu seperti ini. Nah, di sini kita masuk ke materi yaitu kondisi. Oke, if else. Nah, kondisi ini apa? Conditional statement ini apa gitu ya? Kenapa kita harus menggunakan kondisi gitu? Padahal di kehidupan kita sudah sering menggunakan kondisi. Misalnya kayak apa ya? Misal kayak oh iya, kalau misalnya ada hujan gitu ya. Misalnya kalian mau bawa payung atau enggak gitu. Kalau misalnya nanti hujan, berarti kita akan bawa payung gitu. Nah, itu udah masuk ke kondisi kayak gitu. Atau misalnya kalau misalnya di dalam sebuah aplikasi, contohnya misal kita kasih tokopedia.com kayak gini atau aplikasi apapun gitu ya. Nah, di sini ketika kita belum masuk ke dalam sebuah aplikasi atau belum login atau belum register gitu ya di sini, dia akan menampilkan sebuah button untuk kita lakukan login gitu atau masuk kayak gini. Nah, di sini ada. Ketika kita klik, maka akan menampilkan pop-up untuk kita isikan email atau nomor HP kayak gitu. Nah, kemudian kalau misalnya nanti sukses gitu ya, atau misalnya udah berhasil loginnya, nah, berarti dia akan ini si button ini akan hilang. Nah, ini menggunakan kondisi di sini. Jadi ketika misalnya is loginnya true atau kita menggunakan misalnya contoh variabelnya boolean gitu. Ketika dia login berarti ketika dia login di sini berarti button masuk dan daftarnya ini hilang kayak gitu. Nah, seperti itu contohnya. Kayak kita coba langsung praktekkan aja. Misal kita mempunyai data seperti ini, cons is login kayak gini. Oke, jadi kita pengen tahu nih si user ini udah login atau belum. Nah, berarti kalau misalnya datanya iya atau tidak, berarti kita menggunakan boolean aja. Karena datanya antara iya atau tidak gitu. Nah, berarti kalau boolean kita bisa menggunakan true atau false. Berarti di sini misalnya true. Kemudian kita kasih kondisi di sini menggunakan if jika yaitu is login. Oke. Nah, di sini jika is login berarti jika is loginnya ini true, maka apa yang mau ditampilin? Misalnya kita kasih log aja. Oke, kemudian Anda berhasil login. Berhasil login. Kayak gini. Oke, kalau misalnya dia false kayak gitu, atau misalnya dia belum login, berarti kita kasih else-nya di sini. Oke. Else-nya apa? Berarti kita kasih log. Oke, Anda belum login. Oke, kayak gini. Atau silahkan login dulu gitu ya. Atau misal tampilkan button masuk dan daftar kayak gitu. Silahkan login gitu ya. Kayak gitu. Kayak gitu contoh kayak gini. Nah, kita simpan. Oke, kita coba lihat ke browser. Masuk sini. Kita refresh lagi. Seperti ini. Nah, ketika is loginnya yaitu true, apa yang mau dijalankan berarti dia masuk ke sini. Nah, berarti dia masuk ke kondisi ini. Karena apa? Karena di sini is loginnya true. Karena dia berhasil login gitu. Kalau misalnya kita ganti jadi false, kayak gini, maka harusnya ini yang dijalankan. Karena dia ngecek nih is loginnya true or false gitu ya, true atau false. Nah, berarti ketika dia cek, oh is loginnya false, berarti masuknya ke else di sini. Kayak kita coba, kita simpan, terus kita lihat di sini, kita refresh. Nah, di sini silakan login. Maka kalau misalnya nanti udah berbentuk aplikasi, maka kita akan tampilkan sebuah button untuk dia login kayak gitu. Terus ada lagi misalnya contoh di sini kalau misalnya di kehidupan kita itu misal kita mempunyai di jalan gitu ya ada lampu merah, kuning, hijau. Ketika merah dia harus berhenti. Ketika kuning dia pelan-pelan, kemudian ketika hijau dia jalan. Nah, berarti gimana? Kita misal punya kondisi variabel kayak gini, cons gitu ya. Kemudian di sini kita cek dia punya lampu. Oke. Nah, di sini lampu merah, kuning atau hijau. Misal contoh kita kasih merah.
Oke, kemudian kita lakukan di sini. Oke, kita buatkan kondisi lagi kayak gini. Oke, jika lampu, oke, nah di sini kita ambil variabelnya lampu. Nah, di sini kita menggunakan perbandingan. Perbandingan itu apa? Kalau misalnya kita lihat di W3 School, oke, kita masuk ke sini. Oke, nah di sini bisa menggunakan boolean atau apa namanya comparison atau perbandingan di sini. Nah, seperti ini. Kalau misalnya dia lebih besar seperti ini, kayak ntar nanti kita coba praktekkan ya. Nah, ini yaitu perbandingan. Nah, bisa menggunakan seperti ini. Kalau misalnya hari sama dengan Monday atau Senin, apa yang mau kita jalankan atau apa yang mau kita print gitu di sini. Ya, misal di sini kita punya lampu. Kayak perbandingan, kita menggunakan perbandingan menggunakan sama dengan kayak gini. Nah, fungsi dari sama dengan ini apa? Kenapa kita tidak menggunakan sama dengan satu? Kalau sama dengan satu, dia akan mengisi nilai seperti ini nih, variabel kayak gini. Nah, kalau misalnya kita mau bandingkan, kita menggunakan sama dengan dua. Jika lampu sama dengan merah, misalnya, contoh kayak gini. Oke, di sini kita akan tampilkan menggunakan konsol. Kayak misalnya dia harus berhenti. Oke, berhenti gitu ya. Oke. Kemudian kalau misalnya, nah ini beda lagi di sini karena kita mempunyai tiga kondisi. Ada merah, kuning, hijau. Nah kalau ada tiga kondisi, kita gunakan else if nantinya. Kalau ini dia ada dua kondisi aja. Gitu. Di sini kalau iya atau tidak aja, berarti kita gunakan if else aja. Tapi kalau misalnya ada 3, 4, atau 5 kondisi, kita bisa menggunakan di sini yaitu else if. Nah, kondisi keduanya apa? Misal kita kasih lampu sama dengan kuning, kayak gini. Kalau misalnya dia lampunya kuning, apa? Misal kita kasih lock, oke, terus pelan-pelan gitu ya, atau hati-hati, pelan-pelan, pelan-pelan gitu. Oke, terus kita kasih lagi di sini. Kalau misalnya dia lampunya kita lagi lampunya itu merah, kuning, hijau. Oke, kalau misalnya lampunya hijau, oke kita konsol lock lagi, berarti dia lampu apa namanya jalan gitu ya. Oke, seperti ini. Nah, contoh kita mempunyai 3 kondisi atau 4 kondisi, 5 kondisi kayak gitu, seperti ini. Oke, kita simpan. Oke, kita jalankan, coba ya kita lihat dia masuknya kemana nih, harusnya dia masuk ke yang kondisi pertama, yaitu berhenti. Oke, kita coba cek di sini. Oke, kita refresh. Nah, dia harusnya berhenti. Oke, kita ganti coba untuk di datanya. Oke, ini merah, kita ganti jadi misalnya hijau gitu, harusnya jalan kan ya. Kita simpan. Nah, ini lampunya jadi hijau, harusnya ini jalan. Oke, kita refresh lagi. Nah, jalan kayak gini. Kemudian kalau misalnya kita isi, misalnya di sini kita isi asal gitu ya, A, B, C kayak gini. Nah, kita coba refresh. Nah, dia tidak menampilkan apa-apa di sini. Kenapa tidak menampilkan apa-apa ya? Karena di sini nggak ada kondisinya. Nah, kalau misalnya kita mau kasih dia, kalau misalnya di sini kan nggak masuk ke kondisi apa-apa. Di sininya nih, merah, kuning, ini kan ada 2 kondisi merah, 3 kondisi merah, kuning, sama hijau. Terus kalau misalnya dia menginputkan asal, kita bisa gunakan else di sini. Else-nya apa? Berarti eh, lampu tidak ada gitu ya. Lampu tidak terdaftar gitu atau tidak ada terdaftar. Nah, lampu tidak ada aja, tidak ditemukan. Nah, kayak gini ya. Nah, berarti dia harusnya masuk ke sini karena dia tidak ada di kondisi yang ini. Gitu. Oke, kita coba tes. Oke, kita masuk ke browser lagi. Kita refresh. Nah, lampu tidak ditemukan. Kayak gitu. Tidaknya 2 kali ya. Seperti ini. Jadi kayak misalnya
nanti kalau misal kalau kalian kayak login gitu ya, login masukkan username dan password tidak ditemukan atau apa gitu ya, email tidak terdaftar. Nah, itu juga bisa menggunakan kondisi nantinya kayak gitu. Nah, ini menggunakan eh, dua kondisi atau lebih, 3, 4, 5 dan seterusnya gitu, kita bisa menggunakan else if seperti ini. Atau misal kita punya data kayak misalnya kita kayak misalnya di mana ya? Misal di e-commerce atau di supermarket gitu ya, atau di minimarket, kita kan biasanya belanja tuh. Nah, biasanya kalau misalnya kita belanja, kayak kemudian kita beli barang gitu, ketika misal harga barangnya itu 20.000, terus kita masukin 15.000 gitu, jumlah apa namanya, jumlah bayarnya, otomatis kan dia ada notif bahwa kalau misalnya apa namanya, pembayaran kurang gitu, harusnya kan 20.000, kita malah masukin 15.000. Nah, itu juga bisa kita menggunakan kondisi. Misal contoh kita punya cons total harga kayak gini, kayak misalnya kita mempunyai total harga 20.000 kayak gini. Oke, misalnya jangan total harga ya, uang kita ya. Misalnya kita kasih tunai gitu, kita kasih tunai 20.000, kemudian kita mau beli misalnya apa ya? Kayak misal kita mau beli burger. Kayak misalnya kita mau beli burger di sini, kayak harga burgernya 25.000. Nah, kayak gini. Nah, ini kalau misalnya dia uangnya 20.000 atau 15.000, berarti harusnya dia nggak bisa bayar, gitu. Nah, berarti kita kasih di sini kondisi jika uang tunai, oke. Nah, berarti kalau harusnya dia lebih dari harga burger, ya, nih. Di sini kita tuliskan aja harga burger. Nah, kalau misalnya dia lebih besar dari harga burger, nah kita bisa menggunakan ini nih. Nah, lebih dari atau lebih besar ya. Lebih dari harga burger. Nah, di sini kenapa kita menggunakan sama dengan? Nanti kita akan bahas kenapa di sini menggunakan sama dengan. Oke, maka di sini kita kasih log. Oke, selamat pembayaran berhasil misalnya. Berhasil di sini. Oke, kemudian kalau enggak, ya berarti kita langsung else aja di sini. Log, kita kasih misal apa namanya, uang tunai tidak cukup, tunai kurang gitu ya. Nah, oke, nah di sini kalau misalnya kita lihat jika uang tunainya di sini lebih dari harga burger, maka dia selamat pembayaran berhasil. Oke, kita cek. Oke, kita cek di sini, kita lihat ke sini, kita refresh. Nah, uang tunai kurang. Kayak gitu. Karena kita uang tunainya berapa? Karena kita bawa 20.000. Harganya berapa di sini? 25. Kayak gitu. Kalau misalnya kita isi 30.000, ya kita simpan, harusnya dia selamat pembayaran berhasil. Oke, kita coba refresh. Nah, selamat pembayaran berhasil. Nah, nanti kalau misalnya udah berbentuk app, kayak gitu, nah itu tergantung tampilannya aja kita buat, kayak gitu. Jadi, yang penting kita paham dulu nih untuk pemahaman si kondisinya. Nah, kalau nanti udah berbentuk tampilan, ya sama aja kita gunakan kondisinya seperti ini gitu. Kayak gitu. Kemudian, nah ini kenapa menggunakan tambah dengan di sini. Kalau misalnya kita isikan di sini 25 gitu ya, uangnya 25 seperti ini. Oke, kita simpan, ini kan pas ya, berarti uangnya pas. Oke, kalau kita refresh, nah selamat pembayaran berhasil. Nah, kalau misalnya kita hapus di sama dengannya, kita simpan, kemudian kita refresh, maka uang tunai kurang. Nah, kenapa? Ya karena di sini kalau misalnya kita hanya lebih besar seperti ini, berarti 25 ini dia dianggapnya itu kurang dari apa namanya, lebih
kurang dari 25 kayak gitu. Makanya kalau misalnya mau sama persis itu, maka kita harus menggunakan sama dengan kayak gini. Nah, maka nanti 25 ini dihitung ya sama dengan gitu, sama dengan 25 ini. Jadi harganya sama gitu ya. Kayak gitu. Tapi kalau misalnya dia hanya seperti ini, maka 25 ini dianggapnya yaitu kurang gitu. Nah, kalau misalnya nanti udah masuk ke 26, baru dia lebih dianggapnya di sini. Ya, selama pembayaran berhasil di sininya. Walaupun kita tidak menggunakan ini. Kayak gitu. Makanya kita gunakan di sini sama dengan. Karena kalau misalnya uangnya pas, gitu ya. Kalau uangnya pas ya dia berhasil karena di sini 25 juga. Maka kita gunakan sama dengannya. Kayak gitu. Kita cek lagi di sini. Oke, refresh. Selamat pembayaran berhasil. Nah, di sini sebenarnya ada banyak ya untuk dari comparison. Nah, seperti ini ada sama dengan sama dengan. Ini dia sama dengan 8 false gitu ya, tergantung datanya nantinya. Atau di sini not equal, tidak sama dengan. Nah, nanti kita akan bahas di materi selanjutnya. Jadi kita cukup di dua ini aja. Kalau misalnya kurang dari bisa menggunakan ini, kalau lebih dari kita bisa menggunakan ini. Jadi tergantung kebutuhan aja kayak gitu. Jadi kita gunakan yaitu perbandingan seperti ini sama dengan 2 kemudian atau lebih dari kayak gitu. Kalau misalnya datanya itu true atau false, kita gunakan langsung seperti ini aja. Langsung is login kayak gini di sininya gitu. Jadi nggak perlu lagi kita gunakan seperti ini lagi. False kayak gini nggak perlu. Gitu. Sebenarnya ini jalan juga jalan gitu ya, tapi tidak perlu juga gitu. Nah, jadi cukup gini aja kalau misalnya isi variabelnya true atau false. Kalau misalnya kita mau melakukan perbandingan, berarti kita gunakan sama dengan 2 kali di sini. Kalau misalnya kita mau lakukan perbandingan lebih besar atau kurang dari, kita menggunakan seperti ini. Kayak gitu. Nah, ini nanti akan kepake sekali ketika kita membuat sebuah aplikasi. Kayak tadi tuh, bisa untuk sistem login gitu ya, email password salah atau segala macam. Kemudian bisa nanti pembayaran kurang, berhasil, kayak gitu dan segala macam. Nah, ini akan kepake nantinya. Makanya ini perlu kita apa namanya? Perlu kita pelajari atau pahami fungsi dari kondisi ini untuk apa nanti ini. Kayak gitu. Ya, mungkin untuk video kali ini cukup sampai di sini. Sampai ketemu di video selanjutnya.